Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian bagi kita. Untuk hari ini kita mengawali dengan berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian dikatakan. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita tidak sulit memahami apa makna dari firman Tuhan hari ini. Kalau kita pernah naik pesawat, ketika pesawat itu di malam hari mau landing, kita melihat bagaimana ada banyak lampu di landasan pesawat itu, dan lampu-lampu itu membantu pilot, memandu pilot, mengarahkan pilot untuk membawa pesawat itu supaya bisa landing dengan selamat, dengan aman, dan sampai di tujuan dengan aman. Karena terang dari lampu yang ada di sepanjang jalur runway landasan itu membuat pilot bisa melihat bahkan dari kejauhan, dan ketika sudah mendekati dia bisa mengarahkan pesawat itu. Tentu ada juga panduan dari menara pengawas, tapi lampu-lampu itu sangatlah membantu dan memandu mereka, para pilot, untuk mendaratkan pesawatnya dengan aman dan selamat. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita pernah berkendara di malam hari, peran dari lampu mobil atau lampu-lampu di pinggir jalan itu membantu kita untuk bisa berkendara dengan aman, dengan selamat. Bahkan lampu-lampu di pinggir-pinggir tembok jalan tol yang sering juga disebut sebagai lampu mata kucing itu, yang memantulkan cahaya dari lampu mobil kita itu juga membantu kita untuk mengarahkan dan membawa kendaraan kita itu sesuai dengan jalur jalan itu, sehingga kita bisa berkendara dengan selamat, kita dengan aman sampai di tujuan. Jadi peran cahaya, peran lampu, peran terang di dalam kehidupan kita ini sudah sangat nyata dan banyak sekali yang kita bisa lihat. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana kapal-kapal di lautan di kala malam dipandu oleh lampu-lampu mercusuar yang dari jauh memandu mereka, sehingga mereka bisa sampai ke tujuan, bisa sampai ke arah yang benar, selain dipandu oleh kompas atau alat lainnya. Jadi terang yang dari jauh itu menjadi panduan arah tujuan mereka. Nah, seperti itulah juga kalau kita mau melihat firman ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak, akulah jalan kehidupan, akulah terang hidup, yang memandu, yang menerangi manusia melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sehingga mereka tahu mengarahkan dan memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar, tahu bagaimana menilai dan memutuskan sesuatu. Itu berawal ketika
ada orang Parisei, ada orang-orang Israel menangkap seorang perempuan yang bersundal, yang berdosa. Di tengah-tengah kebimbangan, keraguan mereka untuk melaksanakan hukuman kepada perempuan ini, mereka membawa kepada Yesus. Namun Yesus mengatakan kepada perempuan itu, dia sebagai orang yang berdosa, ketika dia mengaku dosanya, dia diampuni dan dia boleh kembali kepada kehidupannya, dan dia menjadi manusia yang baru dengan tidak lagi mengulangi kejahatan. Jadi Yesus memberikan kepada mereka semua panduan tentang bagaimana mengampuni, bagaimana memaafkan, dan bagaimana memberikan kesempatan untuk orang yang berdosa itu berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan supaya mereka hidup. Jadi tidak cepat menghakimi, bahkan memberikan kematian kepada orang. Yesus mengatakan, dialah terang yang memberikan kehidupan, yang selalu membuka ruang dan kesempatan untuk setiap orang yang berdosa kembali berjalan di jalan Tuhan, supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Karena bukan kematian yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan menginginkan supaya setiap orang bisa menerima kehidupan. Dan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini supaya kita yang percaya, supaya kita yang berdosa tapi mengaku dosa kita dan datang kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, mendapatkan kembali kehidupan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita sekarang di dalam jalan-jalan kehidupan kita? Bagaimana kita sekarang di segala aktivitas kegiatan kita? Apakah kita sudah berjalan di jalan terang Tuhan? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang adalah terang di dalam memandu segala kehidupan kita, supaya kita boleh berakhir bukan kepada kematian abadi, tapi kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan ingin supaya setiap kita, bahkan orang di luar sana juga, untuk memperoleh hidup yang dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berjalan di jalan terang Tuhan, dan jadilah juga kita membawa terang itu bagi banyak orang, sehingga orang juga boleh melihat terang Tuhan dan juga boleh hidup dan berjalan di jalan terang Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang memperoleh kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan yang akan datang, yang sudah Tuhan sediakan. Karena untuk itulah Tuhan naik ke surga. Dan roh Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita selalu memandu kita dengan suaranya yang selalu diperdengarkan dari hati kita, supaya kita selalu berjalan sesuai dengan terang Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjalanlah di jalan terang Tuhan. Janganlah berjalan di kegelapan dunia yang membuat engkau meraba-raba. Janganlah berjalan di keremang-remangan yang membuat engkau berjalan dengan tidak tentu arah. Tapi kalau kita bisa berjalan di jalan terang Tuhan, maka arah dan tujuan perjalanan kita pasti. Dan kita akan berakhir di kehidupan yang Tuhan sediakan. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Engkaulah terang hidup yang menjadi penerang di dalam segala perjalanan kehidupan kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang membuat kami sering meraba-raba di dalam perjalanan ini, berjalan dan hidup dengan tidak tentu arah. Tapi dengan panduan firman-Mu, dengan suara roh-Mu,
Dan dengan terangnya Engkau telah anugerahkan kepada setiap kami boleh berjalan di jalan dan arah yang benar, dengan tujuan yang berakhir kepada kehidupan yang Tuhan sediakan. Berkatilah kami dalam mengerjakan segala pekerjaan kami, melanjutkan segala aktivitas kami sesuai dengan jalan dan terang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.